Malam. Malam, Pak Doni. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Mari kita sambut. Mari kita sambut. Mari kita mulai. Bab 32 dari buku 4 tentang Tritunggal. Wah, ini rame. Nah, biasanya teman-teman ini for the info ya. Sebentar. Mana? For the info. Biasanya sebentar. Ini ya. Nah, sebentar. Kok jadi begini ya. Sebentar ya. Saya coba untuk menghold dulu. Nah, oke, mari kita mulai buku 4 bab 32 tentang Tritunggal. Oke. Yang pertama, gambar gambar keluarga Allah. Yuk kita mulai. Pada umumnya manusia menggambarkan Allah Tritunggal dengan memakai ilustrasi berupa benda-benda yang ada di alam. Seperti lilin. Yaitu lilin itu ada batang lilin, ada terang, dan panas. Sebagai gambar Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Atau digambarkan melalui matahari atau ruangan. Ada panjang, lebar, ada tinggi, dan sebagainya. Usaha manusiawi ini sebenarnya tidak sopan terhadap Allah. Mengapa? Karena Allah tidak digambarkan lewat penciptaan yang seperti itu. Ya, digambarkannya sendiri dengan membuat manusia, Adam, Hawa, dan anak-anak dari Adam dan Hawa. Nah, teman-teman gitu ya. Ini kebetulan saya juga baru kemarin baca Roma 11. Ini menarik sih. Uh, jadi Allah menggambarkan dirinya ke dalam manusia, Adam, Hawa, dan anak-anak dari Adam dan Hawa. Sebetulnya ini secara universal begini ya, Adam, Hawa, dan anak-anak mereka. Tapi sebetulnya Allah sendiri menggambarkan dirinya secara mendalam nih ya, kalau saya mau bilang secara mendalam, Allah menggambarkan sekarang ke dalam diri siapa Abraham dan keturunannya. Oh, menarik nih. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kejadian 1 ayat 26. Silakan dibaca oleh Bu Levina yang datang pertama kali tadi. Silakan Bu Levina. Ya, Pak, makasih. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih Bu Levina. Sehat selalu ya. Amin. Lukas 3 ayat 21. Silakan dibaca oleh Bu Yunike. Lukas Lukas 3 ayat 21 ya Pak. Betul. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sekarang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Terima Amin. kasih Bu Yunike. Sehat selalu juga. Sama Pak Doni. Oke, teman-teman mohon maaf ya sebelumnya. Ada nanti beberapa bagian yang saya nggak rekam. Unrecorded. Kenapa? Karena ini kan nanti ditayangin di YouTube ya. Bagi pendengar YouTube yang sekilas info saja gitu ya, bagi mereka yang nanti di YouTube itu hanya mendengarkan sekilas saja gitu dan mereka hanya mendengarkan mungkin atau melihat filmnya, videonya hanya yang penting-pentingnya aja dan kemudian mencari-cari kesalahan biasanya akan komentar gitu ya di videonya. Oh, ini kok gini sih pelajarannya. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Kenapa? Karena kan fungsinya kita pada sore hari ini kita mulai
mempraktekkan pengajaran jadi pengajar, bukan mendengarkan lagi ya teman-teman ya. Jadi mari kita perdalam eh, apa yang pernah kita pelajari dalam pemuridan buku 4 ini kita perdalam. Jadi apa yang pernah kita pelajari ini kita perdalam dan kemudian kalau kita mulai membagikan sesuatu pengajaran tentu beda dengan mendengarkan. Oke, teman-teman ya. Tentu beda dengan mendengarkan karena kita mempunyai satu bagian untuk membagikan agar dimengerti orang lain. Nah, ketika kita mulai membagikan apa yang sudah kita mengerti kepada orang lain, barangkali ada bagian-bagian yang kita masih belum paham betul. Nah, biasanya para pengajar mendalaminya setelah pengajaran, mendengarkan rekamannya lagi, termasuk saya, misalnya Pak Gus Parasim juga seperti begitu, Pak Yosia juga seperti begitu. Nah, ketika mereka mendengarkan, kami semua mendengarkan pengajaran lagi, loh ini kok ada yang menggelitik ya, kenapa ya? Nah, nanti dalam satu teduh biasanya kami semua para pengajar mendalami kembali atau bertanya kembali kepada Tuhan, apa yang sebetulnya harus ditegaskan atau didetailkan atau ini kayaknya masih ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih dalam karena kalau dengan sekilas biasanya banyak orang yang menanggapi dengan klik. Nah, saya juga mohon teman-teman ya kalau ada yang tidak jelas ya, kalau sebagai pengajar tentu saja bisa mendalam. Nah, jadi saya mohon ya, perdalam kembali agar kita bisa membagikan ini kemudian kepada orang-orang. Ya, kalau hanya mendengarkan sih mudah ya. Sambil ngiris bawang, sambil beberes rumah, sambil ngopi, sambil nonton TV, video, semuanya bisa dilakukan. Tapi sebagai pengajar tentu beda. Ingat bahwa season ini kita berlatih untuk membagikan firman Tuhan. Jadi mohon pelajari lebih mendalam. Oke? Nah, mari kita bahas apa yang dibaca tadi oleh Bu Levina tentang bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, jamak. Karena digambarkan di sini gambar dan rupa kita. Artinya Allah di sini bicara dengan keluarganya. Nah, siapa keluarganya itu? Tentu saja sejak masa dahulu kala sebelum adanya penciptaan ya, yang digambarkan dalam Kejadian 1 ayat 1, Allah sudah ada sejak dahulu kala. Juga bersama-sama dengan firman atau Tuhan Allah dan juga bersama-sama dengan Roh Kudus. Nanti di bawah ada ayatnya. Makanya ini ada perbincangan di antara mereka. Nah, saya mau bilang mereka karena ini jamak loh, bukan singular, bukan mereka artinya mereka dalam hati berbicara sendiri gitu enggak. Tapi ini artinya di antara Elohim saling berbicara, saling mendengarkan. Ada pernyataan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Nah, jadi gambaran manusia seperti Allah yang menguasai ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Jadi bisa dikatakan manusia yang diciptakan oleh Allah ini adalah manusia yang berperan sebagai penguasa. Atau ya saya mau bilang ini sebagai Allah di dalam dunia ini atau Allah di bumi ini. Seluruh binatang dalam kendali manusia yang diberikan kuasanya oleh Allah. Jelas ya? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya apa? Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa yang diciptakan oleh Allah? Laki-laki dan perempuan. Sampai sini ya biasanya orang-orang kelewat. Makasih Bu Ari diingetin. Nah, baru saya rekamin lagi. Nah, ya kayak terus ya. Lalu kemudian setelah kemudian diciptakan, dibilang ini beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, penuhilah bumi dengan segala kealahan. Oh, bukan cuma beranak, pinak, ya. Akhirnya penuhilah bumi punya anak sebanyak-banyaknya, tapi ya yang dilahirkan penuh dengan dosa juga. Nah, enggak seperti begitu. Yang terjadi adalah harusnya anak cucunya itu disertai Tuhan dengan kuasanya.
Makanya kalau teman-teman baca di Roma 11, Allah menurunkan janjinya dalam satu bangsa yang diawali lewat satu pribadi namanya Abraham. Mengapa Abraham ini kelak akan dipilih oleh Tuhan jadi seseorang yang menurunkan banyak bangsa, ya, seseorang yang menurunkan bangsa untuk memiliki berkat dari Tuhan, yaitu bangsa Israel. Karena Tuhan hendak mempraktekkan menguasai bumi dan berkuasa atas bumi ini. Ia terlebih dulu memulihkan, ya, memulihkan bagaimana Abraham ini yang tadinya nggak punya anak jadi punya anak. Untuk apa? Agar warisan yang didapati dari Allah kepada Abraham ini diwariskan oleh kekuatan iman. Nah, ini dia teman-teman. Iman yang kemudian mampu menuntun Abraham, maka Abraham bisa melahirkan yang namanya Ishak. Memang Abraham melahirkan, Pak. Ya, lewat Sarah tentu saja. Tapi kan sebetulnya hakikatnya Abraham ini adalah bagaimana seseorang memperoleh warisan dari Allah berupa iman. Itu Abraham. Makanya teman-teman kalau lihat Israel ini, mereka itu mempunyai pohon zaitun sendiri. Nah, kita yang di luar bangsa Israel ini, kita ini adalah pohon-pohonan berupa pohon-pohonan liar. Nah, sejak kita menerima Injil, kita kemudian setelah setelah kita tumbuh, ya, tumbuh seperti pohon liar gitu, Allah memotong kita. Nah, itu dalam Roma 11. Allah memotong kita untuk kita disisipkan dalam gunung pohon zaitunnya sendiri. Nah, teman-teman, kita disisipkan oleh Allah di dalam Kristus. Iman yang kita dapati dari Kristus. Seperti orang Israel dengan pohon zaitunnya sendiri, mereka dapat warisan dari Abraham. Tapi itu pun berupa sisa. Tidak semuanya mendapatkan hal-hal yang baik dari Allah. Ya, ada yang namanya penyeleksian. Berulang kali saya bilang begitu. Karena pada akhirnya Israel pun menolak Mesias. Dan mereka tereliminasi dari panggilan Allah itu sendiri. Karena panggilan Allah sekarang tertuju melalui gospel atau Injil. Kenapa? Allah ingin berdamai dengan segenap makhluk. Injil itulah sarana perdamaian yang indah bagi makhluk ciptaan Tuhan agar berdamai kembali dengan Allah. Lewat apa? Lewat Kristus. Lewat Kristus kita bisa mendapatkan selain pengampunan dosa, juga iman. Oleh iman, semua bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Wah, Roma 11 itu kalau dibaca ya dalam mendetil, enak banget. Jadi kita yang sekarang ini berpedoman kepada pekerjaan-pekerjaan dari pelayanan, pekerjaan-pekerjaan mendoakan orang saja, kemudian kita berharap selamat, pada faktanya kita itu sudah keluar dari Kristus. Ingat, Filipi 3:21. Kewarganegaraan kita itu sudah ada dalam sorga sejak kita disisipkan oleh Allah di dalam pribadi Kristus. Kita ini zaitun liar, dihidupkan kembali oleh Kristus. Kristuslah yang menopang kita. Bukan iman kita saja, tapi imannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Wih, panjang. Roma 11 itu kalau dibaca lagi nanti teman-teman akan ngena banget di buku 4 ini. Nah, mengertikah ini bahwa kita ini didestinasikan menjadi penguasa? Tapi mengapa, Pak? Dalam setiap masalah, kita ini menjadi orang-orang yang takut banget dalam masalah-masalah kita ini. Kita itu nggak dapat jalan keluar. Kenapa? Karena memang kita mungkin bisa saja belum ngerasa berdamai dengan Allah. Pak, caranya berdamai dengan Allah gimana? Ingat, inisiatifnya datangnya dari Allah. Tinggal kitanya mau atau tidak.
ciri mereka yang berdamai dengan Allah adalah ketika kita berdoa, selalu ada jawaban dari Allah. Saya bilang selalu ada jawaban dari Allah. Maka jangan pernah kita memunculkan jawaban sendiri ketika kita berdoa. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, kita udah punya pilihan-pilihan sendiri. Nah, seolah-olah itu datang dari Allah, padahal itu datangnya dari keinginan kita. Nah, teman-teman ingat, kita ini setelah kita tumbuh di dunia ini, kita dipotong untuk diselamatkan, disisipkan di hidupnya Kristus, kita kita ada di dalam pohon anggur, pokok anggur, ditanamkan dalam pokok anggur yang digambarkan dalam Yohanes 15. Pokok anggur itu adalah Kristus. Gitu teman-teman. Nah, Lukas 3:21 ini menggambarkan bahwa ada dua pribadi di dalam konteks Yesus ketika dibaptiskan. Ya, bukan saja dua pribadi di sini, tapi ada tiga pribadi sekaligus. Yaitu Yesus dibaptis, dan ketika Yesus berdoa, kepada siapa dia berdoa? Ya kepada Bapaknya, Allah Bapa. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Ya, jadi dalam rupa merpati ke atas. Sebagai bukti bahwa ia memang adalah Mesias yang diurapi oleh Allah. Jadi yang diurapi ini adalah siapa? Yesus. Siapa yang mengurapinya? Bapa Sorgawi. Dan yang mengurapinya bilang gini, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Artinya apa? Bapa berkenan diam dalam diri Kristus. Ketika masa itu ia dibaptis, sejak saat itu Allah Bapa berkenan diam dalam diri Kristus, menunggal. Oke, teman-teman. Nah, kalau ditanyakan kembali di mana ayatnya kepenuhan ini, di Yohanes 1 ada, dari kepenuhannya kita telah beroleh kasih karunia demi kasih karunia, itu ada ayatnya. Dalam Kolose 1:15 itu juga ada ayatnya. Yesus dipenuhi Bapa bukan berarti Yesus itu adalah Allah Bapa. Yesus disertai oleh Allah Bapa semasa hidupnya di muka bumi ini, terutama ia penuh sejak ia dibaptis itu sampai dengan kemudian ia mengalami penyaliban, diangkat dalam pengangkatan yang nanti kita akan jelang ya, pengangkatan pengangkatan ke sorga itu. Yesus diangkat ke sorga di mana Pak? Ya pokoknya angkat ke sorga aja. Terbang dong Pak. Iya. Gitu ya teman-teman, terangkat ke sorga. Nah, jadi kita bisa mengerti ini ada tiga pribadi sekaligus ketika pada masa Yesus itu dibaptis. Ini tidak satu pribadi yang ikut dibaptisnya Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Enggak, ini ada ayatnya kan. Ada tiga pribadi sekaligus di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan. Itu dulu. Bu Elvi, apa ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, Bu Marta, silakan. Ya, shalom Pak. Maaf kemarin itu nggak bisa masuk karena Halo. biasa Pak error. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Halo Pak. Ya. Ya. Tadi kan cirinya berdamai dengan Allah, cirinya selalu ada jawaban dalam doa. Betul. Nah, andai kata doa itu lalu kita kan berdoa dalam roh dan kebenaran ya Pak. Ya. Tapi kalau berdoa itu saja gitu kan? Apakah saya bertanya-tanyakan sama Bapak itu kan, itu apakah itu berdoa itu seperti itu berarti kan kering gitu kan? Dan apakah itu juga tidak terjawab gitu Pak? Atau salah berdoa gitu Pak? Terima kasih. Berdoa pasti ada jawaban. Misalnya ya, kita nanya nih, Bapak Surgawi, aku pengen makan tempe apa tahu Bapak? Tempe. Gitu ya. Bapak Surgawi, aku mau nonton TV, nonton Netflix, nonton film horor atau film Indonesia. Misalnya begitu ya. Bapak Surgawi, aku pengen tidur, boleh nggak tidur? Boleh.
Bapak, aku pengen bangun sekarang. Setelah 6 jam kemudian, Bapak, aku pengen bangun, boleh nggak? Boleh. Saya mau tanya nih ya. Kalau doa seperti gitu boleh nggak? Boleh. Berguna atau bermanfaat nggak? Belum tentu. Tapi ada jawabannya nggak? Ada. Ada. Ngebangun rohani nggak? Belum tentu. Coba kalau nanyanya gini, Bapak Surgawi, aku ingin mendengarkan penjelasanmu tentang keberadaan dirimu. Apa yang kau ingin pikirkan? Apa yang sedang kau rindukan, Bapak? Bagikan kepadaku. Nah, dia bisa bilang itu dengan berbagai macam panjang-panjang pengajarannya. Kalau kitanya bilangnya seperti, Bapak, aku perlu mandi enggak? Ya perlu. Bapak, aku mandinya pakai sabun apa? Sabun Lux, sabun Palmolive. Sabun Lux. Cuma gitu doang sih, itu bukan berdoa yang membangun iman. Teman-teman mengerti maksud saya? Ini bukan lelucon, ini bukan anekdot, tapi terjadi kepada orang-orang yang ngakunya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi cuma segitu doang gitu loh. Tapi ada jawabannya kan ada pasti. Tapi ruang lingkupnya tuh nggak luas, cuma gitu-gitu aja. Mengerti bedanya? Jadi kalau misalnya nih ya, kemarin kan saya lagi baca Roma 11. Roma 11 saya baca, lalu kemudian malamnya saya mimpi. Ada penglihatan, ada artinya, ada ayatnya kemudian 10 saya baca lagi, dan saya jadi tahu posisi kita di dunia ini adalah kita ini dilahirkan dari keturunan dari ayah ibu punya anak kita gitu ya. Kita ini kemudian lahir kemudian kita hidup. Untung kita kenal yang namanya pemuridan dan kemudian kita lahir baru, ada yang dibaptis. Kita tahu kalau kita nggak lahir baru, nggak dibaptis, nggak pemuridan, kita tuh seperti tumbuh gitu aja dan kemudian mati masuk ke neraka. Nggak ditanamkan dalam diri Tuhan. Ada tiga bentuk tanaman di dunia ini. Ternyata saya tahu. Itu yang digambarkan oleh Tuhan sendiri. Ada 3 bentuk tanaman. Tanaman liar. Liar banget. Tumbuh sih tumbuh. Ada sih ada. Buahnya ada. Tapi fungsinya, kegunaannya ya cuman gitu doang. Berdaya guna tumbuh sampai dengan gimana-gimana ada. Tapi sampai dengan kekal tidak. Ada tumbuh, ada. Berdaya guna buat orang lain ada. Tumbuh kemudian menjadi berkat bagi orang lain bisa. Apakah kemudian dalam tumbuhan itu ada tumbuhan yang ada multiplikasi tumbuh-tumbuhan yang lain? Ada yang tidak, ada yang enggak. Nah, puji Tuhannya kita ini tumbuhan yang ketiga. Ketika kita tumbuh, bahkan tumbuh subur, mungkin kita dengan kebaikan yang luar biasa, norma yang indah dalam keluarga, berbuat baik, berbuat hal-hal yang luar biasa, menyenangkan Tuhan lah, katakanlah begitu ya, nggak pernah berdosa, tapi nggak pernah menyatu dengan Tuhan. Ya sama aja, terpotong juga, masuk ke neraka. You see, orang lain di luar Kristus pun yang seperti begitu banyak. Hidup sih hidup. Beribadah. Beragama. Berbuat baik, baik banget. Sedekah juga. Menyantuni fakir miskin, nomor 1. Sosialnya tinggi, wah jangan ditanya deh. Banyak fotonya. Tapi tersambungkan dengan Kristus, tidak. Binasa ke neraka. Dijamin. Ayo, mau gimana lagi? Gitu Bu Marta. Iya Pak, sama saya mau tanya, mungkin saya pikir saat ini aja saya tanya Bapak. Saya itu kan ada orang yang dekat apa yang biasa kerja sama saya. Terus saya bilang gini, nggak tahu kemarin berapa minggu lalu saya bilang, oh mumpung si ibu itu masih sehat, saya bilang gitu kan Pak. Itu juga saya pikir kok kenapa ada saya pikir saya cerita gitu sama suami saya pikir nggak saya lanjutkan gitu kan Pak. Mumpung ibu itu masih sehat itu keluar dari kata-kata saya. Nggak lama kemudian ibu itu sakit gitu loh Pak. Tapi sebelumnya, nah yang pertanyaan saya
itu kan kenapa itu gitu Pak? Apakah seharusnya saya cepat ada apa gitu? Saya harusnya tanya Roh Kudus kenapa saya berkata itu gitu Pak? Nah itu bagaimana gitu Pak? Orangnya dalam Tuhan nggak? Tidak Pak. Ya, Malah saya gitu. habis doakan, saya jatuh. Orang Jatuh? yang ya, Iya Pak. Ya gimana Pak? orang yang dalam Tuhan itu ya jadi budaknya setan. Mau baik mau enggak orangnya tetap budaknya setan. Orang di luar Tuhan ya. Orang di luar Tuhan tuh ya budaknya setan. Mau dipakai, mau dia berbuat baik mau enggak ya tetap itu dipakai sama setan sebetulnya. Karena dianya tidak masuk ke dalam hidupnya Tuhan. Udah pasti itu ya. Nah, kalau kemudian dia menemukan nasib yang buruk, itu bukan Tuhan yang salah. Kenapa dia tidak memasuki hidupnya Tuhan, tidak mengenal Tuhan, atau bahkan mungkin mengesampingkan Tuhan lewat panggilannya dalam hati nurani. Tapi bukankah kita pun sebetulnya sekarang ini mungkin sedang dalam satu pendidikan, dalam satu masalah, apakah Tuhan marah ya Pak? Belum tentu. Saya mau bilang bahwa tidak ada penghukuman dalam Tuhan itu memang betul. Yang sekarang ini ada adalah pembersihan demi pembersihan dari karakter yang lama. Nah, sekalinya karakter lama itu hidup berdampingan dengan karakter yang baru, kita mungkin bisa saja hidup di dua dunia. Nah, di dua dunia ini, apakah dunia kerajaan Allah dan dunianya si jahat itu berdampingan? Sekali kita kemudian merasa khawatir dan cemas, kenapa? Karena kita kembali hidup di dalam dunianya si jahat, dunianya si setan, di kerajaan dunia itu. Kita keluar dari Kristus, entah secara pelan-pelan atau secara drastis. Tinggal kita renungkan kembali, terakhir kali kapan saya bersaat teduh, baca kitab, merenungkan firman Tuhan. Kapan terakhir kali? Nah, kalau dibilangnya gini, Pak, saya baru renungkan firman Tuhan. Nah, jadi merenungkan firman Tuhan itu sampai ke dalam perubahan akal budi, perubahan nyawa, dan perubahan karakter. Bukan cuma ngapalin ayat, tahu bagaimana pengetahuan dan ayat-ayat yang kita dapati dibaca dalam Alkitab di mana ayatnya, tahu bukan itu saja, tapi perubahan demi perubahan itu mesti ada. Mengerti ya, Bu Marta ya? Iya Pak. Itulah yang makanya Tuhan itu bicara lalu di hidup ya. Oke Pak. Ya terima kasih Pak. Terima Oh kasih. sorry Pak. Eh, lalu sorry maaf Pak. Apakah yang harus kan tiba-tiba ibu itu sakit gitu ya Pak? Lalu saya eh, bagaimana itu Pak? Maksudnya kelanjutannya gitu Pak? Kayaknya kita apa? Iya, tiba-tiba eh, stroke. Terus, wah, ya itu, ya tangannya agak sakit-sakit lah Pak. Tapi saya bilang mungkin ya mungkin ada sebelumnya sih saya lihat dia beban pikiran gitu Pak. Kan itu menyangkut yang apa jiwa ya Pak, pikiran, perasaan itu gitu Pak ya. Ya makan Nah, obat itu. aja lah, ke dokter makan obat. Maksimal buat mereka kan begitu. Iya iya. Oke Pak, ya terima kasih. Terima kasih. Ya, syukur-syukur kalau kita punya panggilan untuk menjadi pengabar Injil bagi mereka. Tapi kalau enggak ya kasih makan obat aja ke dokter aja lah. Bis gimana? Ya, kalau kita nggak bisa ke arah sana. Oke, yang berikutnya ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, nice. Kalau nggak ada bagus. Padahal saya tadi mau makan Pak, telur. Ya, maaf. Tanaman tadi aja Pak diulang. Tanaman liar, satu nanti lagi aja apa? rekamannya ada. Oh, iya. Oke Pak, iya iya. Terima kasih. Nanti rekamannya. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Tidak ada, saya lanjutkan ya kalau nggak ada ya. Oke, yang kedua,
Sub yang kedua, Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Karena tadi di Lukas 3:21 itu ada ayat yang mengatakan bahwa menggambarkan ya bahwa ada pribadi Yesus, pribadi Bapa dan Roh Kudus dalam satu frame. Sekarang kita masuk apa yang kita bisa dapati dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Nama Allah kadang-kadang dipakai sebagai nama pribadi. Ada ya nama pribadian, nama Allah ya. Tapi lebih sering lagi dipakai dalam arti nama keluarga. Nama keluarga. Keluarga Allah namanya ya. Allah Bapa melahirkan Yesus sejak dari masa lampau yang kekal sekali dengan cara berfirman. Saya mau bilang ini Allah Bapa melahirkan Yesus. Setelah kita ketahui Yesus Kristus turun jadi manusia yang adalah firman yang jadi manusia ya di kitab Injil. Itu menuliskan demikian ya. Nah, jadi kalau sekarang menuliskan Allah Bapa melahirkan Yesus itu nggak salah. Karena kan ini udah terjadi. Tapi lebih tepatnya lagi kalau Allah Bapa melahirkan firman atau Tuhan Allah, Yehova Elohim, ini lebih tepat. Tapi karena ini sudah terjadi lahirnya Yesus, disalibkannya Yesus, ke sorganya Yesus, menantikannya kita untuk kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ketika Bapak melahirkan Yesus ini nggak salah. Gitu loh teman-teman ya. Karena ini sudah terjadi semuanya. Tidak salah kalau dituliskan demikian. Oke? Nah, lahirnya Yesus atau lahirnya Tuhan Allah atau lahirnya firman Allah ini dengan cara berfirman. Mari kita lihat ayatnya. Ibrani 1 ayat 5. Silakan dibaca oleh Pak Jeff. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Amin. Terima kasih Pak Jeff. Oke. Satu-satunya yang dilahirkan oleh Bapak itu adalah siapa? Yesus. Atau Tuhan Allah atau firman. Mengapa? Karena tidak ada malaikat satupun yang ada di sorga itu dilahirkan oleh Allah. Ya, kepada siapakah antara malaikat-malaikat ini pernah ia katakan, anakku engkau. Jadi malaikat-malaikat itu bukan dilahirkan oleh Allah. Tapi malaikat-malaikat itu adalah ciptaan Yesus sendiri. Jelas ya. Dan Bapak itu jadi Bapak bagi Yesus. Yesus itu adalah anak bagi Bapak. Dan ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, yang sulung Pak, berarti yang sulung berarti ada yang bungsu dong. Ada yang tengah dong ya. Tidak ada yang tengah, tidak ada yang bungsu. Anak yang sulung itu Yesus, punya adik-adik sekalian, yaitu anak-anak Allah, yaitu kita semua. Yang mempunyai roh Yesus dalam diri kita semua ya. Ketika anak yang sulung dibawa ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi ini menjelaskan posisi Yesus dan posisi malaikat-malaikat. Hanya satu yang dilahirkan oleh Bapa, yaitu Yesus. Malaikat-malaikat bahkan harus melayani anak Allah, yaitu Yesus. Jelas ya? Posisinya begitu. Jadi jangan sampai terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran di luar sana. Nah, Wahyu 3:14. Silakan dibaca oleh Ibu Emi, boleh? Silakan. Iya Pak, Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Terima kasih, Bu Emi. Iya Pak. Berikutnya Ibu Iren, silakan. Di 1 Yohanes ya Pak? Betul. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah
Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Amin. Terima kasih Bu Iren. Yes, sama-sama. Ya. Mari kita bahas ayat ini. Wahyu 3:14 itu adalah ucapan dari ucapan dari firman, ya. Ucapan dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa ini? Yesus. Ini Yesus berfirman kepada siapa? Ya, kepada Yohanes di Pulau Patmos, bukan? Ya kan? Gitu ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, amin itu adalah saksi yang setia dan benar. Itu siapa? Permulaan dari ciptaan Allah. Lah, jadi yang diciptakan Allah itu siapa? Nah, kalau dalam Kolose 1:15, creation-nya Allah itu adalah siapa? Firman. Itu udah benar ayatnya, betul. Jadi kalau firman itu ada ciptaan Allah dong. Jadi Allah itu lebih tinggi dong. Nah, saya mau bilang, oke, sebelum saya lanjutkan, kita akan berfoto bersama dulu. Kita silakan dibuka videonya bersama-sama. Kita akan berfoto bersama. Oh, silakan. Bu Iren dari San Francisco ini, waduh, silakan. Yang di mana lagi? Yang di Kelihatan Madura, Pak. Oh, Madura, Suramadu. Silakan difoto dulu semuanya teman-teman. Wah, yang dari Bekasi, wah, yang dari Ambon, wah Bu Elvi dan Pak Jeff terdepan nih. Wah, Pak Eko di Sorong. Dan Ibu Ari sebelahnya. Bu Levina, Jayapura. Ibu Enda silakan dibuka juga yang dari Ambon. Bu Itun hanya dari bawah. Wah, nggak kelihatan. Oke, silakan. Olin di Australia. Ibu Yohana dengan suami tercinta. Oke, silakan di Pak Roni ya. Silakan dibuka Ibu Emi kalau mau bisa. Oke, silakan dibuka. Oke, siap. Satu. Ini saya yakinkan ini bisa terfoto ya, kemarin nggak ada fotonya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3, smile. Halo Faith. Terima kasih semuanya. Oke, kita lanjutkan. Luar biasa fotonya. Mudah-mudahan ada nanti dimasukin ke YouTube. Oh, oke. Kita lanjutkan lagi. Dalam 1 Yohanes 5:1 yang tadi dibaca sama Biren ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Mengapa? Karena Allah menarik orang pada Kristus. Untuk datang kepada Kristus. Jadi Allah memperkenalkan kepada orang-orang siapa Yesus. Oke, mengenal ya. Nah, banyak orang yang di luar sana mengenal Kristus karena ditarik oleh Bapa. Sekarang kita jadi orang Kristen pun ditarik oleh Bapa. Ngerti nggak teman-teman? Jadi ini adalah satu bentuk perjalanan rohani yang indah. Kalau kita ditarik oleh Allah Bapa, ya kebangetan banget kalau kita nggak kenal sama Dia. Hanya cukup mengenal Yesus saja. Kenapa? Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan. Nah, itu dia ya. Disambungkan dengan itu. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita pun akhirnya bisa mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Di sini kita bisa mengerti ada dua pribadi ya. Kita dilahirkan kembali oleh Allah oleh karena kita berjumpa pribadi dengan Kristus. Dan kita bisa mengenal siapa Yesus secara sungguh-sungguh karena Ia, Bapa Surgawi kita yang melahirkan kita, itu memberikan kepada kita hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Bahkan kita bukan cuma takut akan Tuhan, tapi kita juga bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa taat kepada Dia. Karena ayatnya jelas, Yohanes 14, 21, 23, kalau kita mengasihi Tuhan, kita diberikan kuasa untuk mentaatinya. Bukan cuma takut masuk ke neraka. Bukan. Tapi kita bisa mengasihi seperti sepasang kekasih, bahkan lebih lagi. Kalau kekasih kan belahan hati ya. Nah, kalau kita akhirnya kita bisa mengenal bahwa kita itu dimasukkan ke dalam hidupnya Yesus. Kekasih hati kita.
Mengerti ya teman-teman ya? Jelas ini ayatnya juga jelas dalam bahasa Inggris. If you believe that Jesus is the Christ, that he is God's son. Kita ini anak Allah kalau kita bisa percaya pada Yesus. And you Savior, then you are the child of God. Dan maka kemudian kita ini adalah anak Allah. And all who love the Father love his children too. Dan siapa saja yang mengasihi Allah akan mengasihi juga anak-anaknya. Mengasihi anak Allah. Jadi kita mengerti sekarang secara kelahiran kita ini anak Allah dan kita bisa mengenal bahkan mengasihi setiap anak-anak Allah. Nah, Allah Bapa kita bisa mengerti sekarang ya. Allah Bapa juga mengangkat Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan, Lord. Jadi Lord itu jabatan atas seluruh ciptaannya. Ini baca ayatnya Filipi 2 ayat 9. Silakan dibaca oleh Ibu Helvi, silakan. Ada Bu Helvi? Belum ada. Ibu Itun, silakan. Ya, Pak. Oh, ada, silakan Bu Itun. Oh, Bu Evi ada, Bu Evi. Silakan Bu Evi. Nanti di sini Bu Itun ya. Silakan Bu Evi. Filipi 2 ayat 9 ya Pak Doni. Betul. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Amin. Terima kasih Bu Evi. Iya, Pak Doni. Ya, di sini ayatnya jelas bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus kan pada waktu ia datang ke dunia ini, dia kan manusia 100%, betul? Meskipun dia anak Allah, dia tidak memakai kapasitasnya. Karena dia waktu jadi manusia itu, dia bisa saja manggil malaikat-malaikat untuk menyelamatkan dia ketika di Taman Getsemani. Bukan? Ya, ketika dia mau disergap itu kan. Tapi dia nggak pakai itu. Jadi dia nggak memakai fasilitas sebagai anak Allah. Ia sedang menjadi manusia yang sedang akan digantung di kayu salib. Nah, ketika kemudian proses semuanya terjadi, penyaliban terjadi, dan kemudian ketika dibangkitkan, Bapak kembali menyerahkan jabatan Tuhan ini kepada Yesus. Nah, mari kita lihat ayatnya sekarang. Tambahan ayatnya ya. Coba saya cari dulu ayatnya. Kisah 6 kalau nggak salah. Oh, kisah 2. Kisah 2 ayat 6, kisah 6. Coba kisah 2 ya. Kisah 2 ayat 6. Yang gini-gini biasanya palangsur nih. Tahu. 2, 3, 6. Nah, ini dia ya. Silakan dibaca oleh Ibu Itun. Ya, Pak. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Amin. jelas ya. Jadi bukan cuma Yesus ngaku-ngaku dia adalah Tuhan, tapi Bapa sendiri ya menggelari Yesus sebagai Tuhan. Ayat berapa tadi Pak? Apa? Kisah Injil. 2 ayat 36. Kisah 2 36. Jadi Tuhan itu kalau di perjanjian lama nama pribadi Yehova atau Yahweh, Tuhan yang berbesar semua. Tapi di Kisah 236 ini gelar. Yesus bergelar Tuhan kembali. Yang ngasih gelarnya siapa? Bapak. Kalau dulunya emang nggak bergelar. Gelarnya ada. Cuman ketika dia jadi manusia itu ditanggalkan dulu di hadapan Bapak. Kalau jadi Tuhannya siapa? Ya Bapak. Makanya di dalam kitab Wahyu yang menjadi Tuhan kembali kelak adalah Bapak Surgawi. Gitu ceritanya. Hehehe. Seru juga ya pendalaman Alkitab. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Hihihi.
Ada pertanyaan? Pak Olin, Doni, silakan saya, Olin. Ya, boleh. ya, Pak Doni, saya masih bingung yang tadi Pak Doni bilang yang apa namanya kalau ada orang yang berdoa tanya makan apa, terus pokoknya aktivitas sehari-hari, terus setiap orang yang berdoa itu pasti dijawab Tuhan. Ya. Nah, tapi ada juga orang yang apa namanya yang berdoa minta visi Tuhan yang lebih besar daripada itu. Nah, berarti kan maksudnya bagaimana ya? Kedua orang ini kan Dua-duanya jawab, iya, dijawab dua-duanya. iya, berarti maksudnya gimana ya? Nah, kalau yang orang pertama tadi kan hanya seputar kegiatan atau aktivitas sehari-hari mereka saja, ya. Karena berdasarkan di Perjanjian Lama, Henoh bergaul dengan Tuhan, kan gitu ya. Bergaul itu bukan berarti seperti itu aja, gitu loh. Betul itu juga kemudian diimplementasikan sebagai gini, mengetahui bahwa ia yang mengambil keputusan bukan cuma soal makan dan minum, tapi soal kunci kerajaan sorga, tentang setiap berkat-berkat rohani, setiap solusi masalah kita gitu loh. Dia ceritain banyak hal. Nah, saya mau bagikan bahwa ketika kemudian saya punya masalah, saya punya hambatan, ketika berdoa, yang dia ucapkan, yang dia jawab adalah tentang pengajaran. Bukan tentang A, B, C, D. Bukan tentang A atau B, C atau D, E atau F, A atau B, ya benar, ya atau tidak, benar atau salah, bukan itu saja. Tapi dia panjang menjelaskan tentang pengajaran. Saya heran, mengapa ya tentang pengajaran? Karena kemudian yang saya tanyakan adalah satu perkara tertentu, tapi yang ia jawab adalah kesimpulan dari berbagai macam masalah. Gitu loh. Yang menimbulkan ke dalam diri saya berupa hikmat dan pengertian. Bukan cuma masalahnya terjawab begitu saja. Iya, sorry Pak Doni, saya jadi ingat pertanyaan saya tuh, jadi tadi yang Pak Doni bilang artinya, jadi yang orang yang lebih banyak tanya tentang visinya Tuhan itu, Tuhan jadi satu di dalam jadi satu di dalam diri dia. Jadi apakah orang-orang yang sepertinya sudah tahu Tuhan dan lain-lain dan doanya dijawab ini, ya walaupun Tuhan dengar dia, tapi Tuhan tidak ada dalam diri dia ya, gitu. Tuhan ada dalam dirinya namun terbatas dan dibatasi oleh orang itu sendiri. Orangnya membatasi Tuhan bekerja lebih banyak dalam dirinya karena dia punya dunianya sendiri. Dan dia mungkin menjadi orang yang bersifat, berposisi sebagai satelit di depan Tuhan. Maksudnya bagaimana tuh Pak Doni? Jadi hanya mengedari gitu aja pusatnya gitu. Nggak pernah hidup dalam Tuhan. Kalau hidup dalam Tuhan, ia akan mendapatkan begitu banyak visi Tuhan setiap hari tentang jiwa-jiwa, terutama tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang berupa jiwa-jiwa juga, dan bagaimana ia memenangkan banyak bangsa oleh karena orang ini. Oke, ya. Jadi kayak kalau yang orang satu ini itu Tuhan buat dia, tapi orang yang kedua yang lebih besar ini dia buat Tuhan gitu ya. Betul. Ya. Oke. Jadi orang ini menyediakan dirinya untuk Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau, silakan ikutin. Nah, kalau yang satu, yang tadi Colin bilang, yang satu itu, pokoknya gue senang dalam Tuhan. Senang aja dia. Dijawab. Tapi cuma gitu-gitu aja dunianya. Gitu loh. Oke, Pak Doni. Iya. Terima kasih, Pak Doni. Terima kasih juga. Oke, ya silakan. Ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Oke, Bu Emi, silakan. Saya bertanya tentang yang pengajaran tentang yang tadi itu kita Pak Doni Kasimati record itu katanya di situ manusia itu adalah Allah kan, ya kan? Allah. Tapi pelajaran ini kan tidak mudah untuk diterima oleh orang-orang. Tapi seharusnya pelajaran ini seharusnya kita ajarkan kepada orang-orang. Tapi
selalunya masyarakat atau orang-orang yang kita mau ajarkan itu tidak dapat menerima itu. Ya. Bagaimana seharusnya? Karena kita ini kan kita sedang praktik untuk mengajar, tapi bagaimana supaya mungkin perkataan ini boleh diterima oleh jemaat gitu. Ya. Saya mau bilang begini, jawabannya begini saja. Atau Jawabannya begini. Ada orang yang mengenal Tuhan, oke? Kemudian dia tumbuh dengan pengetahuan-pengetahuan. Semua ayat Alkitab dia tahu. Alamat-alamat Alkitab dia tahu semuanya. Tapi kemudian hidupnya ya cuma segitu-gitu aja, hanya pengetahuan saja. Tapi dia berdoa, kemudian ada mujizat. Ya, mungkin. Ada lagi yang lain mujizat, ada. Ada urapan, ada. Nah, suatu kali kelak, kan Allah kita itu Allah yang hidup yang mengendaki adanya setiap anak-anak Allah yang memang mengetahui apa yang ia rindukan, bukan? Ya. Nah, kemudian ia berusaha sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin lewat hikmat pengertian yang diberikan kepada setiap orang-orang, setiap anak-anak Allah yang mendekat kepada dia, ya. Tapi kan banyak orang meresponnya berbeda, termasuk ketika kita lagi ngadepin masalah. Saya mau bilang, ketika kita ngadepin masalah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana Allah ingin menjamah kita. Nah, tapi kan reaksi pertama kan kemudian kitanya nggak nyaman, kitanya kemudian panik, kitanya takut, dan bahkan kita mungkin berdoa dengan jurus-jurus dengan setiap hal-hal yang kita dapatkan dari pengetahuan itu, bukan? Lagi saya bilang bahwa yang kita dapatkan kan pengetahuan di pemuridan ini. Setelah kita dapat pengetahuan yang banyak begitu, implementasinya kemana? Nah, ini yang paling penting. Kitanya bergaul karib seperti apa dengan Allah sampai dengan kita bisa mengetahui setidaknya kita tuh dapat visinya dia nggak, kerinduannya dia nggak setiap hari aja. Apa yang diucapkan mengerti nggak? Nah, kalau kemudian ada orang yang terganggu dengan pengajaran orang lain dan kemudian mengkritiknya, memberikan klarifikasi tertentu di video, mengkritik video si hamba Tuhan ini, bukan itu yang Allah inginkan. Betul. Kita bukan jadi pengkritik, kita bukan menjadi orang yang sering menegur-negur pengajaran orang lain juga, nggak usah. Kenapa? Itu biar urusan Tuhan juga, karena ya dari ayat Matius 25 tadi yang nanti kita baca ya. Ada tanaman lalang dan gandum. Lalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama hingga penuaian. Yang tumbuhnya kacau pun dibiarkan. Yang tumbuhnya benar dibiarkan. Ya tentu saja kalau kemudian malaikat Tuhan bilang nanti itu lalangnya mengganggu pertumbuhan yang gandum yang ditanamkan Allah dong. Biarkan merekanya tumbuh bersama sampai penuaian. Apa artinya? Karena kita sekarang bertumbuhnya seperti apa? Juga kemudian dibiarkan bertumbuh seperti itu. Permasalahannya adalah kitanya udah benar ke arah mana sih sekarang tumbuhnya? Kalau Kristusnya dibawa untuk kita ingin bertumbuh, perhatikan nih, kalau Kristusnya dibawa agar kita tampaknya bertumbuh tapi jadinya lalang, itu bukan Kristus yang hidup. Tapi kemudian Kristusnya membuat kita jadinya hidup dikendalikan oleh Tuhan, itu yang membuat kita hidup dalam Tuhan. Tuhannya dulu menjadi kita. Dua posisi ini. Nah, dua posisi ini artinya apa? Kita hidup dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam diri kita, artinya kita benar-benar hidup manunggal dengan Tuhan. Dua posisi yang kemudian itu bisa diatur oleh Tuhan. Baru ia memberikan kepada kita kehidupan yang sungguh-sungguh. Nah, saya nggak mau bilang, oh ini arahannya gereja ini yang paling tepat, ini yang paling salah, ini yang benar-benar ngaco gitu ya. Saya nggak berani bilang begitu. Kenapa? Yang menentukannya tentu saja itu Allah.
karena semuanya sedang dibiarkan bertumbuh. Nah, sekarang permasalahannya hati kita sendiri ketika kita dengar pelajaran ini gimana? Apakah kita tergerak nggak untuk tumbuh bersama-sama dengan Tuhan? Pertanyaannya, apakah kitanya tumbuh sendiri atau Tuhan yang menumbuhkan kita? Pertanyaannya itu. Lalu pertanyaan yang keduanya, terakhir kali kapan kita bersaat teduh serius dengan Tuhan? Dan akhirnya ganti nyawa oleh Tuhan dengan kehidupan. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak orang Kristen dari lahir baru sampai hari ini nggak pernah berubah sifatnya. Nggak pernah berubah karakternya. Ya kalau marah-marah, kalau ngamuk-ngamuk, kalau nyanyi penuh dengan bahasa roh juga. Itu tuh bukan hidup oleh Tuhan. Gitu Bu Emi. Jelas ya? Iya Pak, jelas. Ya. Jadi kalau ditanya gimana tuh Pak orang di luar sana? Itu berdoalah sama Tuhan agar kemudian adanya pengerja-pengerja yang mau sudi gawe ya. Sudi gawe itu artinya apa? Yang mau dituntun Tuhan ke arah sana. Siapa yang mau? Ya kitanya mau nggak? Tuhannya mau ke sana tapi kitanya mau nggak? Sekali lagi gitu ya. Atau perluasan hidup kita kemudian hanya untuk bekerja, punya penghasilan, menikmati berkat dengan bersama keluarga, pelayanan, cukup. Cuma gitu aja. Nggak salah juga. Tapi kita pengen lihat kemana tumbuhnya, kemana akhirnya kelak. Renungkan teman-teman. Renungkanlah. Hari ini mungkin kita sama-sama udah pulang bekerja. Atau mungkin kita sama-sama udah pulang pelayanan. Lalu gimana besoknya? Gitu lagi. Lalu gimana besoknya? Gitu lagi. Lalu gimana besoknya? Gitu lagi. Itu arahnya kemana kalau gitu? Renungkan. Oke, siapa yang tertegur? Puji Tuhan, saya pun tertegur. Saya. Nah, coba ya. Ya Nanti, tertegun juga Pak Doni. nanti malam-malam lagi saat teduh, coba apa yang sedang Tuhan rindukan pada diri kita. Jangan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, kepada kita aja. Kemudian berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau apa yang kau rindukan itu dalam diriku terjadi. Bilang gitu aja. Aku mau sepakat dengan kau Tuhan. Karena dari situ awalnya kehidupan sesungguhnya. Kita tuh gak gampang orang yang nggak jadi gampang orang yang nggak jadi orang yang gampang diombang-ambingkan dengan keadaan. Sekarang saya kasih tahu. Keadaan Indonesia ini sekarang akan menuju kepada hal-hal yang sangat mengerikan. Serius, akan segera masuk dalam hal yang sangat mengerikan. Kita udah siap belum? Siap dalam Tuhan. Bukan siap kita berdoa. Siap dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang nggak memberikan kepada kita nutrisi yang jelas, kita gampang kering. Kita gampang dahaga. Tapi nggak bisa dapat apa yang kita dahaga itu nggak bisa dapat. Apa coba? Hal-hal jasmania, berkat-berkat jasmania terbatas. Pasti kurang terus. Serius, kurang terus. Nggak akan ada habisnya. Tapi coba kalau kita ikut Tuhan. Bahkan padang gurun pun dia jadikan sebagai ladang mujizat. Contohnya Israel. Oke, saya menghimbau teman-teman kalau habis dari sini nanti baca Roma 11. Apa yang saya dapatkan banyak banget dari Roma 11. Kalau teman-teman banyak banget dapatnya di Roma 11, baca Roma 10, 9, 8, dan sebelumnya. Kalau perlu lagi baca seluruh Roma sampai Roma 16. Wah, dapatnya banyak banget. Serius. Ada satu lagi pertanyaan, silakan. Satu lagi aja. Silakan. Pak, Ya. ini bukan bertanya. Dulu kan Bapak bilang suruh baca 1 sampai 10. Ini bertambah lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan? Satu orang lagi. Bu Saya Yohan. Pak, Boleh. Silakan. nyambung dengan yang Bapak tadi bilang dari siapa tadi Bu Emi ya? Bu Emi ya. Ya.
Ya, tadi kan ada kita kan memang sebenarnya dipanggil untuk tidak menjadi pengkritik, penilai gitu kan. Iya. Nah, dengan apa yang kita sering lihat ini gitu kan, banyak sekali penilaian dan pengkritikan. Saya paham apa yang Bapak maksud tadi, tapi saya melihatnya ada biasanya saya selalu lihatnya di komen gitu kan, di komen-komen orang-orangnya gitu. Video maksudnya. Ya, maksudnya ya dari banyak hal lah ya. Saya lihat komennya orang-orang seperti apa, biasanya saya gitu. Ya. Nah, kan ada yang menyatakan bahwa itu adalah mencoba untuk memberikan penjelasan, kan ada yang seperti itu. Atau ada yang mencoba untuk memberikan apa namanya? Benernya begini loh gitu kan. Ada yang mengutarakannya seperti itu. Nah, itu termasuk juga akhirnya kemudian kan dirasakannya seperti menilai gitu kan, apalagi kalau dengan menunjuk si hamba Tuhan tertentu gitu. Namun dengan adanya sesuatu yang dibukakan itu ternyata responnya juga banyak gitu. Dan salah satunya orang yang tadinya tidak paham jadi paham. Nah, pertanyaannya saya ini gini, terkadang itu sesuatu yang salah perlu nggak ya diluruskan gitu kan, dan bagaimana caranya supaya itu tidak kemudian menjadi sebuah penilaian atau satu penghakiman tertentu kan gitu. Tetapi kalau kita melihat bahwa ini sesuatu yang Injil kebenaran memang harus dibukakan, terkadang ya ada benarnya juga untuk diberitakan gitu kan, benarnya begini begini begini. Nah, ini gimana Pak? Jadi kayak kayak apa ya? Sesuatu yang diterima bisa ambigu nih gitu kan. Gitu. Ya. Itu aja sih Pak Doni. Saya Terima mau kasih. bilang dulu sebelumnya, kalau di wilayah sosial media itu wilayah umum, wilayah publik. Wilayah publik sendiri saya sudah melaluinya gitu loh di Facebook Live ya. Teman-teman Facebook Live di sini siapa? Angkat tangannya. Teman-teman Facebook Live. Bu Marta, Bu Enda ya, Bu Yunike, siapa lagi? Pak Jeff dulu juga ya kalau nggak salah ya. Bu Levina, siapa lagi? Bu Emi itu ya. Itu teman-teman Facebook Live itu. Nah, dulu banyak orang yang masuk ke inbox saya, ngancam-ngancam saya juga, ya ada orang yang bekas FPI juga bertobat gitu ya. Banyak banget ceritanya. Ada yang kemudian mencegah saya untuk jangan lagi ngomong firman Tuhan di Facebook Live, saya terima aja gitu. Saya oke ya, saya tabung dulu ya, sambil saya blok. Kenapa? Itu di wilayah publik. Orang-orang bisa menyerobot, mengkritik, marah-marah, itu haknya mereka. Tapi itu adalah masa-masa saya menabur di tempat umum. Bukankah Tuhan juga sebetulnya ketika dia menabur firman di tempat umum, tapi ada yang ngikutin 12 orang. Tambah lagi beberapa perempuan, tambah lagi 70 orang murid di luar, dan beberapa orang yang simpatisan yang lainnya gitu ya. Tapi yang jujurnya ikut Tuhan kan dikit banget dibanding ketika ia nabur ya, nabur banyak di tempat di kota-kota di mana gitu. Nah, saya mau katakan ketika sudah digiring oleh Tuhan secara pribadi, Tuhan kemudian mengajar lebih banyak lewat pengalaman hidupnya sehari-hari gitu loh. Enggak ke banyak orang gitu. Kenapa? Ya selektif. Yang mau belajar siapa? Yang mau merespon siapa? Ya selektif. Serius. Nah, kalau kemudian ada orang yang mengklarifikasi, bikin video, nah, bukannya saya curiga sih. Tapi itu masa-masa mereka nabur, katakanlah dapat pengikut, dapat jemaat. Agar apa? Ya mungkin agar ada satu bentuk apa ya? Bentuk knowledge, pengetahuan bagi mereka semua. Tapi jujur saya mau bilang, kalau tanpa digembalakan, kacau. Gak akan ada yang namanya hubungan antara pengajar dan murid, kakak sama adik rohani, bapak sama anak, itu nggak ada. Serius, saya mau bilang,
nggak semua orang mengerti hal ini gitu loh. Nah makanya saya kan nggak lagi Facebook Live, nggak lagi ngomong di Facebook atau YouTube Live, enggak. Saya ngomong di FFG aja, di Zoom meeting ini khusus internal. Mengapa? Yang mau merespon luar biasa, puji Tuhan, baik. Kalau nggak merespon juga nggak apa-apa. Kalau perlu saya bilang, mau didoakan apa? Apa yang perlu saya doakan? Kamu ada masalah apa? Saya pengen nanya sama kamu. Gitu. Kan itu yang mesti dilakukan, bukan ada interaksi. Nah, Tuhan juga menggiring kita pada masa-masa ini. Kamu tuh kenapa? Tahu nggak mengapa Tuhan itu panggil Adam? Adam, di manakah kamu? Apakah Tuhan tahu? Tahu. Adam berdosa juga dia tahu. Apa yang dimaksud dengan Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Dia pengen tahu Adam mau nggak bertobat. Dia pengen tahu, membuka satu bentuk hubungan kembali ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dia sadar nggak ya? Dia tuh butuh Tuhan. Malah sembunyi. Gitu loh. Nah, ini kan satu bentuk hubungan yang sedang terjalin, tapi Adamnya sendiri kabur dari Tuhan, bukan? Nah, kalau di wilayah publik seperti itu dijamin kita nggak akan dapat relationship, nggak akan dapat yang namanya tentang pengajar murid, bapak, anak, kakak, adik. Yang ada hanyalah sebatas hubungan, ya gitu aja pengetahuan. Serius. Nah, saya nggak mau. Kemudian kita hanya begitu aja, nggak mau. Makanya saya giring kita semua kepada FFG ini. Kenapa? Ada impartasi hidup Kristus. Bukan hidup Doni, bukan. Hidup Kristus di antara kita. Teman-teman kepada saya kepada teman-teman. Teman-teman kepada teman-teman yang lain saling membagi hidup Kristus. Agar yang tumbuhnya itu Kristus. Bukan Doninya, bukan siapa-siapanya. Jadi tidak ada orang kuat di sini, saya pastikan tidak ada orang yang menonjol di sini, tidak ada. Semuanya hanyalah Kristus saja yang hidup. Dan kalau kemudian adanya yang namanya di luar sana, ada yang namanya menghakimi, itu mah urusannya mereka. Memang begitu kok, akan hasilnya begitu memang. Tapi kalau di sini kita menjadi orang-orang yang sedang tunduk diri pada siapa? Pada Kristus. Dan saya yakin, saya percaya teman-teman sini sangat mencintai, mengasihi Tuhan hingga tidak bisa menghakimi siapapun, bukan? Tepuk tangan semuanya. Saya sendiri memang betul-betul ada pertanyaan-pertanyaan sendiri dalam diri saya, teman-teman ya. Kemana ya ibu ini? Kemana ya bapak ini? Kenapa ya ini nggak pernah datang? Saya betul-betul bertanya dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau kembalikan lagi mereka kepada persekutuan ini. Saya berdoa semua. Kenapa? Karena kalau mereka betul-betul hidup di luar sana, di dalam gerejanya itu punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya luar biasa bagus, puji Tuhan gitu. Tapi saya rasa mereka atau kita semua yang ditempatkan di FFG ini mengerti ini arahnya kemana, udah mengerti, udah tahu harusnya. Nah kalau kemudian ini diabaikan, ya puji Tuhan kalau di luar sana ada satu lembaga tertentu yang kemudian menjadi bentuk kehidupan yang indah. Ya, saya berdoa juga bagi mereka yang sudah bergabung lagi agar mereka menemukan hidup yang indah. Tumbuh bersama dengan Tuhan dengan indah. Gitu Bu Yohan. Iya Pak, berarti bukan karena panggilan tertentu ini begini, bukan, atau bisa jadi itu cuma fase aja ya, fasenya setiap orang. Iya kan itu di wilayah publik ya, pasti akan ada begitunya, itu mah nggak terelakkan. Iya, ya itu aja sih Pak Doni hari ini pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada satu lagi deh, satu lagi. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau bagikan sesuatu, wah ini dia nih. Apa yang didapatkan hari ini? Silakan. Ada yang mau bagikan sesuatu? Bu Iren mungkin? Bu Levina? Ibu Ari? Ya, Bu Iren silakan. Ya. Iya Pak, puji Tuhan ya Pak. Hari ini saya masuk dan tentang Allah Tritunggal ini memang saya lagi kepingin mendalami tentang ini karena saya kepingin sih jangkau jiwa. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi dimulai dari pembantu saya dulu di rumah.
ya, yang kebetulan papa mertua saya sakit, sempat masuk ICU, dan teman-teman tim doa saya juga udah doakan juga ya untuk tim doa dari FFG Bumade dan teman-teman. Kemudian puji Tuhan udah sekarang di rumah saya, tinggal bersama saya, dan ada suster yang melayani beliau, dan harus terus dibangkitkan imannya, sukacitanya ya Pak, karena kan awalnya bisa jalan, terus sekarang jalannya agak susah, jadi digendong, diangkat, terus kita latihan untuk dia bisa jalan lagi meskipun pakai dipegang gitu ya. Yang saya dapatkan hari ini luar biasa Pak, itu bisa saya pakai modal untuk menginjil. Puji Tuhan. Pada beliau bahwa memang Allah kita berbeda, karena dalam pola pikir mereka selalu kalau saya katakan Tuhan Yesus, ya dia katakan iya saya juga punya Tuhan gitu. Tuhan sama-sama lah, masing-masing kita punya keyakinan sendiri-sendiri. Tapi karena saya terus katakan kepada papa mertua saya, ayo jangan sakitnya itu jangan dimanja begitu ya, katakan dalam nama Yesus apa yang sakit, misalnya lambung sakit, usus sehat, lambungku sehat, lambungku normal, dan saya terus katakan, dan banyak juga hamba-hamba Tuhan kan yang mendoakan teman-teman saya. Jadi ya itulah pelayanan saya saat ini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kalau terpanggil kita doakan ya. Kalau terpanggil teman-teman tolong doakan Bu Iren ya, agar jadi penjangkau jiwa yang ada di luar sana ya. Memang ini panggilan khusus ya. Dan nggak semua orang mau ngelakonin ini. Saya sih dulu pernah ngelakonin. Sempat disebelin juga sama orang-orang ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi hari-hari ini silahkan. Kalau mau ngelakonin silahkan. Saya segala daya upaya sudah semua saya lakonin. Mau jadi kayak dukun orang Kristen, mau jadi penginjil orang-orang di luar sana, mau di perempatan menginjil, itu udah pernah lah saya lakukan ya. Udah doain orang sembarangan gitu ya, di mana-mana saya doain. Sudah pernah saya lakukan juga. Cuma sekarang mumpung ada bahannya, silahkan praktekkan ya teman-teman ya. Silahkan dipraktekkan sampai masanya tiba. Nah, nanti ada pendalamannya. Ikuti lagi gitu ya, didalami lagi, ditekuni lagi sampai dengan betul-betul kita jadinya menjadi menjadi pintu gerbang sorga yang sejati, yang saya pernah bagikan di rekaman sebelum. Bahwa kita ini adalah kerajaan Allah dalam hidup kita sendiri ini, untuk orang lain bisa mengenal Kristus lewat hidup kita. Gitu loh teman-teman ya. Terima kasih Bu Iren atas kesaksiannya. Tepuk tangan buat Bu Iren. Semangat terus. Ya, semangat Pak Doni. Ibu Lisi apa kabar Mama? Baik Bu. Baik Bu Lis. Salam ya. Masak. Oh, salam ya buat Ibu ya. Ya. Makasih. Oke. Siapa lagi mau bagikan sesuatu boleh. Biasanya yang banyak bagiin Ibu Ari, silakan. Atau Bu Helvi, atau Bu Levina, atau Bu Yohana, Bu Enda, Pak Jeff, mau silakan. Ibu Itun, Bu Yunike, Bu Marta, silakan. Ayo, berlomba-lomba praktek mengajar, membagikan firman, mungkin 5 menit saja cukup, atau mau setengah jam boleh, silakan. Nggak ada yang mau? Bu Yunike boleh, silakan. Pak Doni. Ya. Saya nggak tahu ini apa pelayanan, kebetulan dia anak autis kan, anak jalanan. Orang tuanya mulung, saya nggak kenal. Dia ada hidropolus kepalanya. Itu saya punya teman bilang saya gitu, di sana ada anak autis loh katanya gitu. Tapi kamu nggak mau kali ya anak mulung kata gitu. Ih Bapak jangan begitu. Nggak lihat bapaknya apa. Saya bilang kalau Tuhan suruh ya saya lakukan. Bilang gitu. Nah jadi ceritanya dia orang nggak mampu kan Pak. Terus harus berobat. Dokter bilang harus operasi apa gitu loh. Dianya tumor apa gitu ada di tubuhnya. Terus aku sama teman gitu doa gitu. Terus sepakat kita dari jauh doa. Aku bilang, Pak,
Bapak punya minyak urapan nggak di situ? Aku bilang, iya. Pas dia mengunjungi ke anak itu gitu loh. Terus tapi diselipi bahasanya bahasa kita gitu sama bapak itu kan, sama teman saya, sama istrinya dia berdua. Saya dari jauh gitu. Terus dibilang, Pak, Bu, ini anaknya hidropolis, pasti sembuh katanya. Nah, ibunya kan nggak ngerti tentang kayak gitu. Ya udah, terus dibawa berobat sama bapak itu ke puskesmas awalnya. Puskesmas itu dirujuk terus ke rumah sakit, tapi ibu ini terus saya nggak punya uang Pak, karena gitu. Terus saya bilang, Bapak punya BPJS nggak? Gitu. Ya Bu, kita urus aja dia biar punya BPJS gitu. Jadi akhirnya cerita singkatnya diurus sama bapak itu BPJS, udah masuklah rumah sakit Ciledug apa mana itu daerah Jakarta Barat, itulah rumah sakit besar bisa BPJS. Udah dioperasi tumornya, terus kita doain eh, sama bapak itu sama istrinya, terus apa yang terbaik kata Tuhan aja ya Pak. Gitu. Aku bilang gitu, iya Bu kata itu. Udah akhirnya kita doain sempat tadi kan koma Pak, sempat sembuh, sadar, terus akhirnya dia dipanggil Tuhan, nggak lama, seminggu Pak, 2 hari kemudian dipanggil Tuhan, tapi ibunya ngerasakan lega gitu, beda rasanya gitu. Terus bilang apa dia udah percaya Yesus ya Pak gitu kan. Terus kita lihat wajahnya pun udah fresh gitu. Haleluya. Tapi aku yakin Pak, dia secara pribadi dijumpai Tuhan. Aku bilang gitu kan. Iya, terus Bapak, Ibu itu bilang gini, Bapak terima kasih semua yang terbaik udah Bapak berikan sama anak saya. Saya nggak bisa balas Pak, kayak gitu. Terima kasih. Nggak apa-apa Bu, itu yang bisa saya lakukan semampunya kita gitu. Ya udah. Nah, Ibu itu udah terus kayak ada sesuatu lepas gitu. Nah, kita bilang fresh wajahnya gitu. Aku bilang itu Bapak, Ibu itu udah lebih baik ya kita bilang itu iya. Kita sama bapak itu sama istrinya terus dikasih di mana gitu loh tempat bapak itu kita banyak kontrakan gitu loh pas kan udah dikasih Pak. Nah saya nggak tahu itu apakah pelayanan kita apa itu karena itu tadi saya mau terapiin anaknya tapi keburu pergi dijemput Tuhan gitu. Kalau nanti habis operasi nggak bayar juga nggak apa-apa. Saya terapi anaknya biar ngomong gitu kan. Nggak dibayar nggak apa-apa. Saya bilang saya siap Pak. Bilang gitu. Iya Bu. Nanti kalau nanti dari rumah sakit udah sembuh ya Bu kata iya. Ternyata dia dipanggil Tuhan Pak gitu. Saya bilang saya bersyukur Pak. Tapi itu saya lega rasanya gitu. Apakah itu masuk ke pelayanan saya Pak atau Ya, gimana ya Pak? Teman-teman saya termasuklah, itu. termasuklah minimal kan dari BPJS dan kemudian tidak ditarik biaya ya, kan ada di apa namanya, ada dalam jangkauan BPJS. Jadi betul Ibu Yunika sudah memberkati keluarga ini. Terima kasih loh, jadi berkat bagi mereka ya, Bu Yunika. Iya Pak, makasih sama-sama Pak. Ya, tepuk tangan buat Bu Yunike, terima kasih. Ibu Hari, mau bagiin sesuatu boleh? Iya Pak. Ya, boleh. Tadi Pak, yang saya dapat gitu tentang apa namanya yang pengajaran tadi itu bahwa pas juga sih nyambung ya. Hari-hari ini kan saya tuh lagi berpikir gini, lagi di apa? Ternyata semakin dekat kita sama Tuhan gitu, semakin kayak tadi tuh kan seberapa jauh kita mau melangkah sama Tuhan gitu kan. Ya. Maksudnya ada orang yang dia merasa kayak oh dia sudah melayani, dia sudah cukup puas gitu kan. Sampai di situ saja. Tapi ada orang yang dia mau belajar lebih lagi gitu. Di situ tadi saya mendapatkan pemahaman bahwa gini, kalau tujuan kita dekat sama Tuhan itu apa maksudnya Roh Kudus membawa kita sampai semana itu tergantung dengan apa sih tujuan kita ikut Tuhan gitu. Ya. Itu yang tadi saya dapat gitu Pak. Apa namanya? Jadi semakin kita tahu gitu, maksudnya visi kita nih apa sih? Kita tuh kalau kita cuma mau dapat sampai keselamatan aja, Roh Kudus akan bawa ya nggak terlalu jauh pastinya. Yeah. Tapi belum tentu juga itu kan pada akhirnya memenuhi syarat pengangkatan kayak gitu yang kayak Bapak jelaskan kemarin kan itu kan ada syaratnya gitu. Tetapi kalau kita mau bergaul seperti kayak Henok bergaul sama Tuhan gitu kan, kita mau lebih jauh
dibawa sama Tuhan. Saya yakin waktu Henok bergaul sama Tuhan, dia bergaul bukan karena mau diselamatkan sama Tuhan, bukan karena mau kayak janjinya Tuhan yang Tuhan telah sampaikan, itu bukan karena itu, tapi karena dia benar-benar menganggap Tuhan sebagai sahabatnya, sebagai Tuhan Allahnya, dan bahkan kayak yang maksudnya benar-benar mengasihi Tuhannya gitu. Makanya Tuhan membukakan sampai sebanyak itu. Itu yang saya dapat sih Pak. Jadi, nah itu tadi yang pas saya nggak juga. Karena emang beberapa hari ini saya tuh makin sadar gitu ya Pak. Makin sadar bahwa saya kok sempat saya berapa minggu yang lalu tuh saya bilang gini, waktu di jalan ya. Saya bilang, Tuhan, sejauh apapun maksudnya saya akan pergi sama Engkau gitu. Saya akan jalan gitu. Dan meskipun orang di luar sana mengatakan bahwa kayak, oh Tuhanmu salah atau segala macam, saya udah ngerasa nggak peduli gitu. Saya nggak peduli akan itu. Saya nggak peduli akan pada akhirnya saya dibawa kemana. Apakah entah itu kayak kita kan nggak bisa tahu pada akhirnya gitu kan Pak gitu kemana kecuali setelah kematian gitu kan Pak. Tetapi saya cuma bilang sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, saya itu ikut Engkau karena saya jatuh cinta sama Engkau, bukan karena janji-janjimu gitu. Dan makin ke sini, ternyata waktu saya ngakuin begitu sama Tuhan, bahwa saya bilang, Tuhan, saya nggak peduli Engkau bawa saya pada akhirnya kemana gitu, tetapi saya mau ikut Engkau sampai pada akhirnya gitu. Dan ada damai sukacita yang saya nggak bisa deskripsikan gitu. Meskipun saya dalam kesusahan ataupun kayak dalam kayak posisi kayak ekonomi lagi nggak baik atau segala macam, tapi saya nggak ngerasain kayak kayak bener masalah gitu. Seperti kayak enjoy bener yang bahkan kayak udah biasa aja gitu. Saya bisa ngejalaninnya. Dan itu yang saya lagi bagiin sama berusaha untuk bagiin sama teman-teman yang lagi konseling sama saya gitu. Nah, pas tadi saya dapat itu bahwa kayak, wih bener juga gitu. Karena waktu kita motivasinya benar ikut Tuhan, Tuhan akan bukakan lebih dalam lagi tentang apa yang maksudnya rahasia-rahasia yang di luar daripada firman tuh di dalam Alkitab itu kan Pak. Itu maksudnya berarti meskipun kita punya keinginan tapi di dalam hati kita itu motivasinya salah, kadang Tuhan nggak bukakan kan ya berarti ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau kita mau, kenapa ya saya nggak dibukakan seperti orang-orang lain, berarti kita harus melihat diri kita lagi kan. Kenapa berarti ada motivasi yang salah nih dalam diri kita gitu ya Pak ya. Bisa jadi. Oh iya. Berarti saya dapat makasih ya Pak, ini saya baru dapat lagi. Berarti nanti kalau saya ngasih tahu teman-teman, karena ada beberapa juga teman-teman tuh yang kayak saya udah berusaha berdoa segala macam gitu, tapi kok nggak ngena gitu ya, nggak sampai gitu sampai di pengertian yang sampai ke seperti kayak saya gitu. Saya juga sulit untuk menjelaskan. Terkadang jawaban saya cuma begini satu. Saya karena saya nggak tahu kenapa Tuhan berbicara sama saya banyak hal. Tetapi saya cuma tahu satu hal, bahwa saya jatuh cinta sama Tuhan tuh nggak ada yang bisa gantiin, dan itu udah komitmen saya begitu. Saya cuma jawab seperti itu Pak, karena saya juga bingung karena saya tidak belajar kayak, maksudnya tidak belajar Alkitab, maksudnya kayak Alkitab tahu segala macam, tapi saya juga bingung kenapa kayak banyak hal yang saya bisa jelaskan kepada mereka untuk sampai mereka bisa mengerti. Dan cuman itu jawaban saya Pak gitu. Berarti kayak bener nggak sih Pak jawaban saya itu, karena saya nggak bisa ngasih jawaban lain gitu. Kadang-kadang saya juga bingung sendiri kenapa Tuhan bisa berbicara banyak hal sama saya gitu. Dan ya di hati saya cuman itu aja gitu, bahwa kayak ya karena kamu mencintai saya gitu. Iya. Tapi memang saya memang kan saya jatuh cinta sama Tuhan itu sejak dari bahkan TK. Meskipun saya belum mengenal Tuhan, tapi saya sudah jatuh cinta sekali sama Tuhan begitu. Jadi itu yang saya bisa kasih jawaban sama teman-teman. Dan sekarang saya mengerti gitu bahwa kayak motivasi itulah yang membawa kita berarti bisa dibukakan lebih atau tidaknya, Tuhan bawa lebih dalam lagi atau tidaknya gitu ya Pak ya. Betul. Oh gitu ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga Bu Ari. Nah, untuk teman-teman yang lain ya, saya mau kasih satu tips gini. Ini apa yang pernah saya dapatkan dulu. Jadi saya bukannya
berlomba-lomba mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Enggak. Saya diajarinya gini sama Pak Andres. Apa yang Tuhan kasih, syukuri. Terima. Ya, terima aja, terima jadi gitu. Ya. Nah, saya apapun yang diberikan oleh Tuhan berupa pengajaran, ya terima jadi. Dan yang kedua adalah bisa jadi pelajaran yang Tuhan berikan itu, kitalah orang pertama yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, di surga ini yang pertama kali mendapatkannya. Mungkin malaikat-malaikat pun belum. Tapi kalau kita mendapatkannya, coba dipraktekkan dulu. Cek dan dicek berulang-ulang. Bener nggak gini pelajarannya? Bener nggak gini implementasinya? Dan kalau benar, kalau memberkati orang, dan orangnya banyak yang dilepaskan oleh karena apa yang kita dapatkan itu benar dari Tuhan dan diajarkan. Itu tips-tips yang saya lakukan selama ini. Terima jadi apapun itu dari Tuhan. Dan yang kedua, buat seolah-olah kitalah yang pertama kali mendapatkannya. Dan jangan dibagikan dulu kepada orang-orang, enggak. Praktekkan dulu, karena sebagai seorang murid Kristus, yang pertama kali mendapatkan berkat adalah orang yang menerimanya dari Tuhan. Kemudian setelah memang dilimpahi begitu banyak hal-hal yang baik dari Tuhan, baru bagikan pada orang lain. Ya, jadi ingat-ingat ini. Upayakan agar kita senantiasa mendapatkan Tuhan sebanyak mungkin, dan bukan cuma sebanyak-banyaknya, tapi juga kitalah orang yang pertama kali diberkati dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Hanya kita dulu, dan kemudian setelah benar ini memang dipraktekkan luar biasa memberkati orang lain, tanpa kita berikan pengajarannya pada orang-orang itu, dan lewat media apa gitu kita bisa bagikannya, baru kemudian jadi pengajaran bagi orang lain. Ini yang pernah saya bagikan kalau kepada orang-orang yang nanya langsung ke japri ke saya, kayak Bu Ari, Bu Yohana, Bu Marta gitu ya. Kemudian Pak Jeff, Bu Levina, Bu Enda, siapapun, Colin juga ya. Pasti akan saya nyatakan apa yang pernah saya dapatkan. Kalau belum pernah saya dapatkan, tentu saja saya nggak berani memberikannya atau membagikannya. Karena ini perlu dikaji ulang dulu, dicek dan dicek dulu. Gitu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kiranya sore hingga malam hari ini seluruh pelajaran dari Tuhan ini memberkati kita. Jujur saya pun diberkati oleh apa yang Bapak Ibu nyatakan, ya, kesaksiannya, pengajarannya, pertanyaannya, karena ini adalah salah satu cara untuk saya mendapatkan pengajaran lebih dalam lagi. Ya, jujur selama penayangan ini, selama acara ini, saya ada berbagai banyak pertanyaan pada Tuhan. Jujur, saya mau bilang, nanti selepas dari sini saya mau berdoa khusus. Nanya sama Tuhan, apa arti pelajaran ini? Yang mana Pak? Rahasia dong, nanti saya akan bagikannya setelah nanti saya sudah saat teduh, setelah semuanya. Sedikit Pak. Oh, boleh Vina, silakan. Ya, 5 menit cukup ya, 5 menit ya. Silakan Bu. Iya Pak, Ya, kasih. silakan. Saya mau bertanya Ya. tentang bagaimana sikap kita terhadap seorang hamba Tuhan yang ya saya jujur aja, hamba Tuhannya saya. Hamba Tuhan saya ini adalah sepupu, jadi masih keluarga, gembala. Tetapi ada hal yang sangat sangat kurang bagus gitu. Yang saya tidak tahu, tapi akhirnya saya tahu karena masih keluarga. Itu dibicarakan di antara keluarga semua, itu sampai kedengaran ke saya, tapi saya tidak langsung dengar dari mereka, tapi dari anak. Saya punya anak kan suka ke rumah mereka, ke rumah